waktu saya bawa ibu ke belanja, ada waktu ibu saya nggak boleh belanja, saya suruh betul-betul ibadah. Ada waktu ibu saya bawa tahajud, ada waktu ibu kajian, itu jangan pikiran yang lain. Karena saya mengerti ibu butuh belanja, saya akan siapkan tempatnya nanti ya. Jadi khusyuk saja supaya ibadahnya itu nyaman. Paham ya? Nah, selesai, terus kemudian udah jam 10 semua turun semua jam 10 malam itu, kumpul di lobi semua, dah saya cek semuanya, udah sama tour leader hitung dulu. Jadi selalu hitung tour leader. Jangan nanti kejadian seperti yang lalu. Ini berangkat tawaf, jamaah ada masih di kamar, ada yang sampai enggak ke ini. Jadi makanya saya selalu siapkan ada tour leader itu minimal 2, satu tour leader atau satu mutawif. Jadi ada 2 yang membimbing nanti. Oke, kita sama-sama akan menuju ke Masjidil Haram. Jalan kaki sekitar 300 meter sampai di Masjidil Haram. Kita akan melihat pintu besar masuk Masjidil Haram. Ka'bahnya pun kita sudah nampak itu jauh ya. Nah, nanti di depan masjid itu ada WC. Tulisannya WC 3. Ini WC yang masuk surga pertama kali sebelum ibu nanti. Karena WC ini banyak jasa 1 miliar orang Indonesia. Karena kalau kebanyakan orang Indonesia kalau hilang, ketemu di mana WC 3? Ini tempat jajan paling favorit. Oke, kita akan berhenti di situ. Saya akan omongkan, Bu, yang kira-kira mau buang hajat, buang air kecil, air besar, buang kentut atau masih belum ada wudhu, semuanya ambil wudhu di WC. Ada WC 3, ada WC untuk perempuan. Oke, silakan saya tunggu di sini. Jadi saya akan kasih waktu ibu untuk keluarkan semua hajat, untuk ambil wudhu, karena ini umroh, untuk rukun umroh yang selanjutnya tawaf wajib punya wudhu. Selesai semuanya. Dah, ambil wudhu, ada yang kentut dulu, happy, kemudian ada yang buang air besar, buang air kecil, udah. Nah, baru ngumpul. Setelah ada ngumpul, ini sudah semuanya pakai wudhu, sudah. Mari kita akan masuk ke dalam masjid. Kita akan baca doa masuk masjid. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika wa'udus salam, wahayyina Rabbana bisalam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Iya, kita masuk ke masjid, sendalnya dibuka, kemudian ditaruh di tempat sendal. Tempat sendalnya itu tas sendal. Jangan diletakkan di masuk. Pertama kali saya umroh, saya heran. Kenapa nggak di Indonesia, di Saudi juga sendal saya hilang terus, kan gitu. Ternyata saya kira kalau sendal saya lepas itu nggak hilang. Bukan hilang, pintu di sana mau 100 pintu. Saya masuk pintu A, keluar pintu B, sendal itu tercecer. 3 hari di sana, 3 hari saya beli sendal. Mungkin salah persepsi. Makanya saat ini kita siapkan tas sendal, nanti sendalnya dibawa masuk ke dalam. Kita masuk, kemudian kita akan menuju ke Ka'bah. Oke, next, boleh dilanjut. Next. Ya, kita akan lihat Ka'bah. Bisa lihat di sana, kita juga lihat di sini. Nah, ini Ka'bahnya. Nanti pada saat kita sudah masuk, pas kita lihat Ka'bah, ada doa lihat Ka'bah. Ikutin saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa karamahu wa azamahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ya arhamar rahimin. Panjang nggak, Bu? Nah, kalau dihafal itu dapat awal, tengah hilang, kan gitu kan? Nanti tengahnya dapat, awalnya pergi kan? Kemudian udah apa lagi, akhirnya dapat, awal tengah hilang. Pas hari H, awal tengah akhir hilang semua. Jamaah saya sibuk ngapalin sampai demam. Waktu mau berangkat, akhirnya nggak bisa naik pesawat. Kenapa? Sibuk ngapal. Makanya
ibadah umroh itu disebut dengan ibadah badani, ibadah badan. Kenapa ibadah badan? Cukup hadir badannya, cukup mutari Ka'bah badannya, mulutnya diam pun umrohnya sah. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang, oh Ustaz saya nggak bisa baca Arab, ada ibu-ibu bilang saya nggak bisa doa, ibu-ibu bilang aku nggak tahu mau baca apa, ya, yang tahu baca, yang hafal Al-Quran, yang hafal semua doa, tidak ada jaminan umrahnya diterima, ya. Mungkin bisa jadi ibu karena nggak tahu apa-apa, datang dengan ketulusan, ya, itu yang umrahnya diterima. Diam aja pun ibu diterima umrahnya. Muterin Ka'bah sambil diam diterima. Apalagi kalau hatinya hadir. Apalagi banyak baca doa. Karena yang disunahkan di depan Ka'bah itu cuma 3 saja, Bu. Sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Cuma ngapain? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini al-baqi'atus sholihah. Inilah bacaan yang paling bagus. Oke. Apa doa? Ya Allah ya Tuhanku, pulus, minta uang, minta dikata. Boleh nggak? Nih, pajiru ya Allah, pajiru, pokoknya pajiru ya Allah. Pokoknya muterin Ka'bah pajiru. Saya nggak mau tolong pajiru ya Allah. Boleh kok, boleh. Semuanya sah. Enggak. Oh saya dengar yang di video yang pulus itu. Jadi miliarder sekarang. Asli betul. Terus kemudian ada orang Jordan, satu lagi orang kulit hitam. Ya, dia enggak pulus orang Jordan ini kan. Ente bukan pulus ada bahasa Arab. Kamu mau uang? Iya, ini dia. Kamu butuh berapa? Sekian. Mana rekeningmu? Ditransfer langsung sama orang dulu. Bisa tuh. Masya Allah. Kenapa ada orang dulu semuanya? Minta dunia boleh, minta akhirat boleh, gitu. Semua minta. Pokoknya segala macam yang baik silakan minta di sini. Yang belum punya jodoh minta jodoh. Yang jodohnya sudah pergi ganti ya Allah. Ganti. Yang jodohnya masih ada tapi dia nggak benar-benar minta ganti. Pokoknya minta semua sama Allah. Kenapa? Karena semua di sini itu makbul. Ya, itu doanya. Nah, perhatikan lihat di Ka'bah itu ada 3 sudut. Ada sudut satu ini sudut, kemudian di sana ada sudut, ini ada sudut. Yang dimaksud dengan sudut itu nyebutnya ini namanya sudut Hajar Aswad. Ada cincinnya warna putih, tengahnya hitam, ini yang disebut dengan Hajar Aswad. Ya, ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Terus kemudian ada putaran kecil, ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail, ya. Nah itu ada pancuran, kemudian ada rukun Yamani. Ini rukun Yamani, artinya kalau ditarik dari sini ke sana itu Yaman sampai ke Tangerang sini. Nah ini sudutnya di sini juga sampai sana. Ya ini dia pengenalan Ka'bahnya supaya kita sayang sama Ka'bah. Makanya ya Allah, Ka'bah itu dulu bukan kota, Ka'bah itu dulu persegi panjang. Sampai sini Ka'bah. Terus kemudian waktu bangun Ka'bah tidak cukup uang, makanya di Hijr Ismail Ka'bah tidak sampai atas. Ternyata ada hikmahnya ya Allah. Apa hikmahnya? Yang bisa sholat di dalam Ka'bah sampai hari ini hanya Presiden Prabowo, Presiden Jokowi dan seterusnya. Mana bisa kita sholat di dalam Ka'bah? Ternyata Allah punya hikmah. Dengan tidak cukupnya dibangunnya ini, ada hadis Rasulullah, siapa yang sholat di Hijr Ismail itu pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Wow. Kita bukan presiden, kita bukan apa, kita bisa sholat juga di dalam Ka'bah. Kalau presiden di dalam Ka'bah pintu itu, tapi kalau kita nggak apa-apalah di Hijr Ismail, karena itu juga seperti sholat di dalam Ka'bah. Pahalanya 100 kali 1000 dikali 100 kali 1000. Jadi sholat di Masjidil Haram itu 100.000 lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Artinya begini, 1 kali sholat zuhur itu sama dengan 270 tahun kali sholat kita. 1 kali sholat zuhur. Kalau kita
dapat Lailatul Qadar 1000 bulan itu cuma berapa? 80 tahunan. Tapi di sini satu kali sholat saja 270 tahun. Satu kali sholat ibu akan 5 kali dikali 5 hari 1.300.000 tahun. Itu seperti ibadahnya. 36 juta, 38 juta, itu uang tidak ada artinya mendapatkan fadilah sholat 1.300.000 tahun. Jamaah saya pulang langsung nggak sholat lagi. Saya tanya, kenapa Bapak nggak sholat lagi? Sudah lebih sholat. 1.300.000 tahun cukup, Bapak berbeda salah lah itu. Bukan begitu cara menyikapinya. Alhamdulillah kita dapat pahala 1.300.000 tahun, ya. Itulah fadilahnya kita sholat sana. Makanya jangan sampai di sana tinggalin sholat. Kalau bisa terus sholat di dalam masjid. Nah, kita akan mulai tawafnya. Tawaf itu kita akan mulai dari sudut ini, Bu. Dari sudut Hajar Aswad kita akan mutarin Ka'bah sampai 7 kali, ya. Nah, dengan awal kita mulai dengan istilam. Jadi pas rukun sujud atau rukunnya ini, pastikan Ka'bah ada 3 minimal yang harus dilakukan saat tawaf. Pastikan Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Ka'bah tidak boleh dihadapi, tidak boleh di kananin, apalagi di belakangnya saat mutarin Ka'bah. Karena at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat, gitu lah. Nah, seperti sholat bedanya kita boleh bercakap, gitu lah. Nah, ya. Nah, makanya Ka'bah itu pastikan di sebelah kiri, ya. Kita akan mulai tawaf kita dengan istilam. Niat kita sholat tawaf 7 kali. Angkat tangannya, ikut angkat tangannya. Ini tujuannya apa? Sunnah kita mencium Hajar Aswad, tapi tidak bisa kita mencium karena padatnya orang yang di depan Ka'bah. Maka kita cukup angkat tangan seolah kita memegang Hajar Aswad dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita melangkah lagi, angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya anjurkan 3 kali supaya teman-teman kita yang di belakang ini semua kena sudutnya. Oke? Setelah itu apa yang kita baca? Boleh zikir, boleh doa, boleh baca Al-Quran. Biasanya saya terus bimbingnya dengan zikir saja. Ya, ikutin saya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah bil aliyil azim. Ya, sampai dengan rukun yamani. Di dekat rukun yamani ada beberapa ulama untuk istilam lagi tapi tidak dicium, tidak dilakukan, tidak masalah, ya. Ada yang melakukan Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak dicium, kemudian baca doa sapu jaga. Ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, selesai. Sampai sini istighfar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bisa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal. Oke, kalau hafal kita tes satu-satu. Yang dapat hadiah haji. Ya, dapat hadiah haji, ketemu di sana kita maksudnya. Ya, kita mulai dari sini ya. Oke. Yang pertama saya akan bimbing. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali aja nggak apa-apa. Rabbana. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah bil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Sekarang saya tidak bimbing, kita bareng-bareng. Ayo. No. Bismillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, Allahu akbar. Rabb atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Udah berapa kali putaran? 7 kali putaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai putaran ke-7, maka tawaf kita selesai. Sudah? Ibu perlu bawa buku? Enggak perlu. Itulah bacaannya, mau tawaf sunnah, tawaf wajib, tawaf apa saja, 7 kali bacaannya itu saja. Jadi sudah nggak perlu lagi ini. Jadi besok yang bawa orang tua, bawa anak, bawa istri, sudah selesai umroh, langsung bawa mereka berdua tawaf sendiri. Kenapa? Aku sudah tahu bacaannya. Ya. Nah, mau baca doa apa saja di sini bagus. Kenapa? Karena dimanapun sudut yang ada di Ka'bah ini adalah tempat makbul doa. Banyak sekali kisah di sini. Orang sembuh dari sakit, orang sampai bahkan orang yang meninggal pun ada, ya. Orang meninggal pun ada karena doanya minta meninggal di sini ada. Itu salah doa kan gitu. Wah, satu orang itu di sini yang sudah stroke, memang stroke, terus sudah nggak bisa jalan lagi. Memang udah minta sama orang anaknya, saya mau umroh, di akhir hidup saya mau umroh. Kemudian sampai di depan Ka'bah ini, dia langsung pejam mata, angkat tangan. Apa doanya? Nanti boleh diamalkan kalau yang kuat. Apa katanya? Ya Allah, hari ini aku berada di pintu rumahmu. Jangan keluarkan aku dari pintu ini. Jangan keluarkan dari sini kalau aku tidak diangkat penyakit atau aku ambil nyawaku sekalian, gitu loh. Jadi dia doanya seperti ini, orang Mesir, kisah nyata. Jadi dia bilang, ya Allah, jangan aku keluar dari Ka'bah ini kecuali dalam keadaan sehat atau sekali kamu ambil nyawaku sekalian. Wow, langsung setelah ucapan itu, dia langsung buka mata, berdiri, dia langsung muter di Ka'bah 7 kali. Biasa dia. Sampai 7 kali putaran baru dia ngomong sama anaknya, anakku, aku sudah bisa jalan. Apa kata anaknya? Bapak bukan jalan lagi, Bapak sudah mutari Ka'bah 7 kali, kayak gitu. Dia teriak, subhanallah. Kenapa? Banyak fadilah di sini. Nah makanya doanya doa yang baik-baik. Kalau jamaah saya doanya yang nggak baik. Mutarin Ka'bah, kecempet-cempet sama orang India, kemudian udah nggak bisa napas, doa, ya Allah, kalau aku mati jangan aku mati di sini, Allah. Kalau mati biarlah aku mati di kampung. Benar, langsung lega. Terus kemudian ini sampai satu kloter sama saya waktu umroh saya pertama. Pulang terus kemudian makannya enak, tidurnya enak. Begitu pulang naik pesawat, makan di atas pesawat lancar. Begitu sampai di atas Aceh makan kesedak. Begitu turun pesawatnya, yang turun tinggal jasadnya. Ruhnya sudah kembali ke sana. Salah doa. Salah doa, makanya jangan doa yang buru-buru. Ya, jangan doa yang buru-buru. Jadi kalau seandainya misalnya lagi teleponan, berantem sama suami lagi di Indonesia, lagi beranteman, langsung tutup teleponnya dulu. Itu merusak hati. Takutnya nanti kesebut di depan Ka'bah, ya Allah, suamiku ini, Allah. Nanti jadi masalah gitu ya. Doa selalu yang baik-baik. Oke, perhatikan itu, ya, perhatikan. Ada 3 minimal yang membatalkan tawaf. Yang pertama, tawaf itu bisa batal karena batal wudhu. Kalau batal wudhu, maka keluar, ambil wudhu, teruskan tawafnya. Yang kedua, ya, membelakangi Ka'bah. Jadi memutarkan badan. Jadi ini Ka'bah di sebelah kiri, tiba-tiba putar badan. Kuncinya adalah dada. Jadi dada ini tidak boleh sampai ke sini. Tapi kalau mata boleh. Jadi kalau misalnya begini, tidak ada masalah. Kuncinya dada. Dada ini harus keluar di depan, ini harus di samping. Apalagi sampai akhirnya balik. Makanya pada putaran ke-7, termidir perhatikan. Sering sekali termidir putaran ke-7, dia mau keluarnya itu sambil mutarin, tapi belakangi Ka'bah. Sadar nggak termidir? Waktu putaran ke-7 akhirnya merenggang mau keluar,
supaya nggak empet-empetan, nggak sadar Anda membelakangi Ka'bah. Batal itu putaran yang ke-7 itu. Selesai aja dulu putaran ke-7, Ka'bah tetap sebelah kiri, baru selesai baru minggir. Itu ya, perhatikan. Dan ketiga, tawaf itu di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Kaidah tawaf di dalam Masjidil Haram, di luar Ka'bah. Jadi tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah, tidak boleh tawaf di luar Masjidil Haram. Anda punya tenaganya Superman, ya, bisa jalan di luar masjid mutarin Ka'bah sampai 7 kali, nggak sah tawafnya. Anda pakai helikopter naik ke atas masjid itu di luar masjid itu, mutarin helikopternya, tidak sah tawafnya. Kenapa? Tawaf harus di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Dan perhatikan dulu, pondasi ini adalah dihitung di dalam Ka'bah. Makanya tangan ini nggak boleh pecicilan sambil mutarin Ka'bah, megang Ka'bah, maka nggak boleh, batal tawafnya. Jadi usahakan jangan mendekati Ka'bah. Loh, kan saya mau cium Ka'bah, ada waktunya. Sabar aja dulu. Semakan pada wajibnya sempurna. Besok lagi nggak ada kerjaan, kan masa mau habis subuh tidur, nanti habis zuhur tidur, habis asar tidur, mau begitu? Kan capek tidur. Udah habis asar sama tour leader masuk lagi ke Ka'bah dalam tidak posisi bertunduk, pegang Ka'bah, mau cium Ka'bah, mau ini, mau doa di depan Ka'bah, silakan. Tapi waktu umroh, rukun umroh menyelesaikan, jangan lakukan itu. Malah nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mencium Ka'bah. Ini multajam, namanya iltijam. Rasulullah di iltijam. Kenapa disebut multajam? Iltijam karena Rasulullah itu melekatkan badan di situ. Jadi Rasulullah terlalu sering melekatkan badan di sini. Cara melekatkan badannya Rasulullah itu begini, ya. Ini tangan di sini, terus kemudian tangan di sini, kemudian pipinya diletakkan begini. Rasulullah begini sambil berdoa saat mencium Ka'bah. Bukan mencium Ka'bah gini. Ini baru. Ini mencium Bapak itu. Mencium Ka'bah ini caranya. Nah, iltizam, ya. Rasulullah sering mendekatkan pipinya di situ. Paham? Jadi 3 itu. Kalau terjadi yang 3 yang saya sebutkan, maka tawaf batal di putaran terakhir, tapi tidak mulai dari awal. 1, 2, 3 kentut, ulangi yang ketiga. Wudu 3, 4, 5 kentut, 5-nya aja. 5, 6, 7. Ngerti kan? Tidak dianjurkan itu dari yang pertama. Walaupun ada ulama yang menyebutkan boleh yang pertama. Wah, ini kentut, hobi kentut. 1, 2, 3, 4 kentut. Mutari baru 1 lagi. 1, 2, 3, 4 kentut. Wah, sampai pagi lu nggak selesai tawaf. Kasihan kali, berat kali agama ini. Agama itu mudah kalau tahu ilmunya. Makanya kita sebutkan. Dan insya Allah yang membimbing kita nanti orang-orang yang tamatan pondok pesantren yang ilmunya jualnya. Oke, yang ketiga, perhatikan. Kenapa orang di putaran Ka'bah itu orangnya sendu-sendu, bukan senang duit, ya? Maksudnya, waktu putaran Ka'bah itu nangis, pada nangis, gitu kan? Nggak pernah di dunia nanti di putaran Ka'bah lari-lari sambil ketawa-ketawa, nggak ada. Di putaran Ka'bah orang pada nangis, pada ini semuanya. Tak tanya lagi jamaah saya, ibu kenapa nangis? Yang lain pada nangis, makanya aku nangis. Kenapa tidak mengerti makna putaran Ka'bah? Padahal kalau Anda tahu makna mutarin Ka'bah, kenapa Ka'bah itu warnanya hitam, batu Hajar Aswadnya warna hitam? Karena seluruh dosa manusia menempel di batu Hajar Aswad, betul? Coba bayangkan, Bu, seluruh dosa manusia menempel di Hajar Aswad. Bisa jadi dosa kita yang nggak nempel di situ. Kita mutarin Ka'bah 7 kali bawa dosa, pulang ke Indonesia kita masih bawa dosa. Makanya orang-orang yang sadar waktu mutarin Ka'bah, dia mengingat dosanya terus supaya dosanya itu bisa menempel di Ka'bah. Sehingga di putaran ke-7 setelah selesai tawaf, ringan dadanya. Ibu akan terasa lapang di dadanya, lapang kali gitu. Doa angkat tangan itu lapang, air mata berjatuhan itu mudah. Itu pertanda hati lagi dalam kondisi lembut. Kenapa mutarin Ka'bah benar? Waktu mutarin Ka'bah ingat dosa, aku sering maki suamiku, ya Allah.
Ingat, doa bisa. Ya Allah, aku sering maki tetanggaku, aku sering menggigit tetanggaku. Ya Allah, dulu aku jahat kali sama orang tuaku, ya Allah, ya. Aku nggak pernah ini sama orang tua. Itu yang diingat terus. Dosa-dosa terus yang diingat. Maka dosa kita akan melekat di dinding Ka'bah. Dan yang kedua, kita mutarin Ka'bah adalah ibadahnya malaikat. Karena lurus di atas Ka'bah ada Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap hari bertawaf, tidak berhenti di 7 kali putaran. Oh itu. Yang ketiga, kita hidup Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa hari? 7 hari. Di atas 7 lapis bumi, di bawah 7 lapis langit. Setiap hari kita buat dosa dari Senin sampai Minggu, maka kita akan basuh dosa itu dalam 7 kali putaran di depan Ka'bah. Jadi kalau ada kamera aura di atas Ka'bah itu nanti bercak-bercak itu seperti ada cahaya-cahaya, itu dosa pada berguguran semua dari anak manusia. Orang masuk hitam keluar putih, orang masuk hitam keluar putih. Makanya itulah setelah umroh itu badannya suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah hakikat kita mutari Ka'bah. Jadi kalau orang yang mutari Ka'bah benar, setelah putaran Ka'bah yang ke-7 dia keluar ringan, ya. Apa yang dilakukan setelah keluar dari Ka'bah? Dia akan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat tawaf, bukan tobat. Kalau sholat sunat taubat tiap malam ibu lakukan. Sholat sunat tawaf 2 rakaat, nanti akan diajarin, bu sholat sunat tawaf ya 2 rakaat, niatnya sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah. Dah, Allahu Akbar, selesai, doa masing-masing di depan Ka'bah. Saat itulah legah dada itu terasa, orang yang tawafnya benar, ya. Tapi kalau yang tawafnya butuh status ini semuanya biasa saja. Makanya saya anjurkan, boleh nggak foto di depan Ka'bah? Boleh, nanti kalau udah selesai 7 kali putaran, selesai doa, mau kita tinggalkan Ka'bah, baru silakan mau foto-foto juga boleh. Ya, alhamdulillah. Nah, itu tawaf. Sampai sini selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sebelum masuk ke sa'i, silakan Pak. Tadi disampaikan ketika di luar umroh jemaah yang mau mencium hajar aswad itu kan harus berbarengan gitu. Ya. Kita harus pakai kain ikram. Ya. Gini, yang di luar umroh mau cium Ka'bah atau cium hajar aswad itu nanti akan dipimpin sama tour leader, itu masuk ke dalam tuh ini. Tapi saya perlu ingatkan, ini kontroversi loh. Masalah masuk ke dalam Ka'bah dengan pakaian ihram lagi itu kontroversi. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Tidak membolehkan begini. Kamu berarti masuk ke dalam Ka'bah dalam posisi kain ihram tidak berumrah, sementara pemerintah Arab Saudi mewajibkan yang hanya berumrah yang boleh pakai kain ihram, kan gitu kan. Ini kontroversi. Kontroversi. Ada yang belum membolehkan, sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Tapi apapun itu, ya, posisinya kita tidak berniat, posisinya itu kita tidak melihat peraturannya itu hanya berumroh di situ. Tapi lebih pada yang pakai kain ihram yang boleh masuk. Itu satu. Terus yang kedua, mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Sementara saya udah puluhan kali umroh, jujur sampai hari ini saya belum mencium hajar aswad. Saya udah puluhan kali umroh, saya belum mencium hajar aswad. Kenapa? Saya sama istri udah di depan hajar aswad ini. Sudah pegang tangan istri, tinggal 1 meter lagi. Begitu mau maju, ibu-ibu India keluar, jilbabnya hilang, pecah bibirnya berdarah. Itu sudah diangkat, itu posisinya diangkat, udah di atasnya laki-laki semua, ibu-ibu itu jilbab tuh nggak kemana keluar. Kita lihat itu, istriku bilang, ini mudorot, ini mudorot, ini bukan sunnah lagi. Mencium hajar aswad di kondisi seperti ini bukan sunnah, ini jadi haram jadinya. Jadi akhirnya apa saya anjurkan jamaah saya, kalau sampai terjadi mencium hajar aswad itu sampai menyinggung orang, memukul orang, menyisihkan orang, maka itu tidak jadi sunnah lagi, itu sudah jadi haram. Bagus tidak cium hajar aswad, karena itu hukumnya cuma sunnah. Paham ya? Tapi kalau Ka'bah itu boleh kapan saja dicium. Silakan. Ya,
silakan, nggak ada masalah. Boleh dibadalkan lagi. Silakan, seperti begini. Posisinya itu orang udah dapat gaji, terus kemudian dikasih gaji. Kita punya orang tua. Terus kemudian saya tiap bulan saya kasih udah 5 juta bulan ini. Terus bulan depan lagi saya boleh kasih 5 juta lagi atau? Boleh kan? Silakan. Artinya kita ngasih pahala ibadah terus ke orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya saya berbakti sama dia. Gitu loh. Nah, silakan berkali-kali. Wakafkan Al-Quran. Yang paling bagus adalah sedekahkan atas namanya, mewakafkan atas namanya. Makanya sekarang ramai orang bangun masjid atas nama orang tuanya ya. Kemudian bangun yayasan atas nama orang tuanya, itu wakafkan ya. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Baik, udah cukup, udah. Tawakkada itu hukumnya ada dua. Yang pertama, dalilnya itu sebutkan untuk haji. Dalil untuk haji, maka tawakkada itu wajib, gitu loh. Nah, terus kemudian di mazhab Imam Syafi'i karena haji itu posisinya itu adalah umroh itu adalah haji kecil, maka ditaklikan ke situ, maka menjadi hukumnya wajib tawakkada. Nah, jadi hukumnya wajib tawakkada. Tapi ada di mazhab yang lain Pak membuat mazhab di Abu Hanifah tawakkada itu dalam umrah itu hukumnya sunnah, bukan wajib, gitu kan. Nah, makanya gini, perbedaan itu adalah rahmat bagi yang punya kekuatan, terus kemudian bisa tawakkada, kita anjurkan untuk tawakkada. Tapi bagi orang yang posisinya tidak punya kekuatan, kita anjurkan untuk ngambil mazhab yang lain. Itu anggap tawaf itu jadi sunnah sehingga tidak melakukan itu. Umurnya udah tua. Kalau kita ikutin pembahasan tawaf wada, setelah tawaf wada sudah tidak boleh lagi bersantai di Mekah, di Masjidil Haram. Sementara setelah tawaf wada kita masuk ke hotel, kita masih baring-baring di hotel. Kita nunggu bus, kadang busnya terlambat. Ini tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu orang tawaf wada posisinya zaman Rasulullah tidak padat, pakai onta putar. Jadi setiap mau keluar Mekah, naik onta yang mutar 7 kali, onta langsung berangkat menuju ke Jeddah. Zaman Rasulullah seperti itu. Paham ya? Sekarang kita nggak bisa, Pak. Sekarang kita sudah mutarin Ka'bah, kita balik ke hotel, packing barang, nunggu bus. Ada lagi busnya terlambat. Halo Pak, makanya saya lebih mendung ambil yang sunnahnya saja. Jadi kita anggap sunnah, kalau sempat kita tawaf wada, ya kalau memang mudarat kita tawaf wada, kita cukup istilam dari jauh, kemudian kita balik ke tanah. Paham ya? Baik, karena udah waktu asar, kita sholat asar dulu, sama sekalian coffee break. Nanti setelah itu kita lanjut lagi. Kita maraton ini sampai mendekat maghrib ya. Boleh? Bismillah ya. Ya, silakan. Ini nanti di sesi kedua kita masuk. Kita ada waktu setengah jam ya, sampai jam 5 kita masuk lagi. Nah, yang mau sholat silakan sholat, mau ambil makan silakan ambil makan. Kemudian nanti kita masuk ke sa'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada musola di lantai basement, jadi kayak bunda keluar pintu kiri ada lift, turun satu kali. Bismillah. Luas musolanya bisa dijamaah. Ya. Ngopi dulu, ayo ngopi dulu Pak. Ya. Mau sholat dulu kan? Bang, sholat dulu. Ini Pak Sita nanti. Nah, ya Pak. Ya. Ini sama saya, leadernya. Ini pamitnya terjajar Pak. Hati-hati. Oh iya. Kopi break. Alhamdulillah bisa ya. Ya, kopi dulu Pak.
والملك لا شريك لك. Baru jalan sedikit sudah cepat capek. Akhirnya di Mekah bukannya ibadah, tidur terus di kamar. Nah, sayang, betul atau tidak? Sayang sekali udah bayar mahal-mahal. Jadi kita harus jaga kesehatan. Nah, ini saya punya produk pendukung herbal. Hari ini saya kasih free tester gratis untuk yang punya keluhan sakit pinggang, lutut, darah tinggi, leher kaku, ya. Silakan dicoba. Dalam waktu 1 jam ke depan selesai manasik, insya Allah udah terasa enteng, badannya keringetan, gitu ya. Lututnya lebih enteng, jalannya lebih lincah, tumitnya juga enteng. Yang mau coba silakan, saya kasih free. Minumnya 2 butir. Ya, minumnya 2 butir pakai air putih. Lebih bagus lagi sehari 2 kali supaya umur kita, badan kita lebih sehat. Ya. Bahannya dari apa aja? Beras ini sudah habis semuanya. Yang pertama ada habatus sauda, ada aprikot, ada buah delima, ada buah tin, ada kurma nabi, kurma ajwa. Masya Allah ya. Ada habatus sauda. Jadi itu tinggal konsumsi 2 butir saja. Kalau yang sakit sehari 2 kali. Kalau yang menjaga kesehatan cukup sehari sekali. Ya. Nah, kalau untuk bahan-bahannya khusus untuk yang bahannya ada paketnya sudah dapat free 1 paket. Ya, jadi ini nggak usah beli lagi. Pak Nelly dan keluarga bawa pulang nanti. Ya. Oh iya, yang mau coba silakan. Ya, yang mau coba silakan di sini. Ini testernya gratis. Ya, minumnya 2 butir. Oh boleh. Boleh silakan. Yang mau coba silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Sudah ya. Yang belum masuk tolong ditelepon di WA karena kita akan melanjutkan materi manasik. Tadi pembahasan sama Pak Purnomo sampai materi tentang tawaf. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sa'i dan tahallul. Ya. Tak berlama-lama supaya konsentrasi dulu. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Kalau saya bilang hai, jawabannya halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Kita sambut sekali lagi. Aplaus untuk materi kita, Bapak Haji Purnomo. Masya Allah, tabarakallah ya. Umroh dan Natal karena penyakit itu akan pergi dengan bahagia. Satu hari ada orang meninggal. Ya, satu hari ada orang meninggal. Sudah diponis ibu-ibu tersebut, sudah diponis kanker payudara, umurnya tinggal 1 bulan lagi meninggal. Pembantunya baru datang dari Indonesia setelah hari habis kerja ke Polda sampai 30 menit di Polda mereka begitu terus. Sampai akhirnya majikannya nanya, kamu kenapa? Kalau setiap hari setelah habis kerja ke Polda terus gitu, lama lagi. Terus dia bilang, akhirnya ngomonglah pembantunya, saya sebelum berangkat ke Saudi, saya melahirkan, baru setelah melahirkan dapat panggilan ke Saudi. Anak saya masih bayi di sana, sehingga air susu saya ini setiap hari itu, jadi saya harus keluarkan di toilet supaya saya tidak sakit. Nah, mendengar itu tadi nangis, dia masuk kamar, kemudian diambil gajinya 2 tahun, dikasih gajinya 2 tahun, kemudian diberikan tiket. Dia bilang begini, kamu pulang ke Indonesia, umur anakku 2 tahun, susu 2 tahun, nanti kalau udah selesai 2 tahun kamu lahirin, mari kita telepon sama. Berangkat lagi pembantunya dengan senang hati karena terima sedekah dari majikannya. Nah, setelah dia sedekah uang ini 2 tahun gaji, setiap malam itu dia nangis, dan waktu nangis itu dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Dia syukur sama Allah, ya Allah, di akhir hidupku terima kasih Allah, aku bisa bermanfaat untuk manusia lain. Khairun nas amfa'uhum, sebagai manusia bermanfaat. Jadi bukan sedekahnya,
tapi pada saat bersedekah hati itu lapang dan ikhlas dan bahagia. Nah, jadi setiap dia tidur, setiap bangun dari tidur itu, dia itu merasa lebih sehat. Besok dia tidur, tiap malam dia sholat sambil nangis. Nangis itu bukan nangis sedih, nangis bahagia. Karena perempuan itu punya dua air mata. Kalau bahagia perempuan ngapain? Nangis. Kalau sedih perempuan naik. Air nangis dan bahagia ini jalan keluar bagi perempuan. Kalau sedihnya sering nangis kan gitu kan. Jadi air mata bahagia itu keluar. Seminggu kemudian lagi cek ke dokter, dokternya itu waktu lihat cek medical check up-nya itu sampai lompat belakang 2 meter. Dia bilang, kamu berobat di mana? Saya tidak berobat kemana-mana. Kankermu bersih, tidak ada apa-apanya. Baru diceritain. Pembantunya begini, dia sedekah uang dan setelah sedekah itu dia bahagia. Akhirnya dia bilang apa? Qadarullah, dengan bahagiamu saat bersedekah itu Allah angkat semua penyakitmu. 1 bulan umurnya akhirnya sekarang hidup panjang. Orang yang berbahagia seperti itu. Makanya banyak orang sedekah, mau panjang umur sedekah, tapi yang punya cuma bukan apa? Karena waktu sedekah itu tangan kanannya itu memberi, tangan kirinya lihat. Pernah nggak waktu sedekah itu nggak ngitung? Waktu udah sedekah, setelah sedekah itu senang hati. Alhamdulillah. Ini enggak, udah sedekah, lihat rekening, dihitung. Tadi 1 aduh sisa 900. Ini nggak bahagia. Tapi kalau waktu sedekah betul-betul bahagia, itulah yang membuat penyakit itu bisa naik, bisa terangkat. Makanya berbahagia, syukur itu luar biasa. Makanya umroh ini adalah tajanya umroh bahagia. Orang-orang yang umroh bahagia, besok sampai bandara pesawatnya delay, bahagia. Bahagia ya. Nah, kemudian makanan datangnya lambat, bahagia. Orang yang bahagia selain umurnya dipanjangkan, insya Allah dosanya diampun. Jadi ya, makna dari kita nanti menjalankan umroh. Baik, ayo kita nanti Allah. Selesai kita tawaf, kita paham makna tawaf. Kalau nanti tawaf di Ka'bah tarinya, kita nangis di depan Ka'bah, kita tahu apa yang kita tangisi. Kita tidak menangisi orang, kita tidak menangisi Ka'bah, tapi kita menangisi diri kita sendiri. Berapa banyak orang nangis karena orang lain? Berapa banyak orang jarang menangisi diri sendiri? Berapa banyak orang selalu mengkoreksi orang, tapi jarang sekali mengkoreksi diri sendiri. Saatnya kita di depan Ka'bah, kita nunjuk diri kita sendiri. Berapa besar salah kita, berapa besar koreksi diri kita, berapa besar durhakanya kita. Yang ada di sana pun salah. Itu yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu, insya Allah tenang kali hati kita. Nah, itulah tugas kita nanti di depan Ka'bah. Sehingga waktu kita menangis di depan Ka'bah, yang kita tangisi adalah diri kita sendiri. Yang kita sampai akhirnya kita pulang dari umroh, kita mensyukuri diri kita sendiri. Anda tidak pernah terima kasih pada diri sendiri. Makanya sekarang ada metode penyembuhan badan ini melalui cara meditasi dengan berterima kasih pada diri sendiri. Salam terhadap diri sendiri. Assalamualaikum wahai diriku, terima kasih atasmu. Wah, berterima kasih terhadap diri sendiri. Itu sekarang ada metode penyembuhan hipnoterapi seperti itu. Itu luar biasa. Orang setelah pejamkan mata kemudian meresapi diri sendiri, ya, itu penyakitnya bisa bertahun. Nah, makanya ayah bunda, ya, itu yang paling penting. Saatnya kita introspeksi diri waktu kita berangkat umroh nanti, ya, sehingga tujuan dari umroh tersebut saat kita pulang, insya Allah nanti kita dapat. Ya, selesai. Kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat sunat kok. 2 rakaat sholatnya bagaimana Ustaz? Sama seperti sholat biasa. Sholat sunatan tawaf 2 rakaat sudah selesai. Nah, kemudian ada sunnah, perbuatan sunnah yang pahalanya luar biasa dan fadilah yang luar biasa. Rata-rata orang setelah tawaf itu dia lakukan. Apa itu? Sunnah untuk minum air zam. Ya al-ma'ul zamzam. 5 sundal. Air zam-zam itu kembali kepada siapa yang meminumnya. Dari air zam-zam, kalau kita minum sakit kepala kita yang sembuh. Kita minum sakit hati kita yang sembuh, ya. Nah, tidak seperti obat di Indonesia. Obat sakit kepala diminum, sakit kepalanya hilang, sakit dadanya, kan gitu. Nah, itu obat Indonesia. Air zam-zam, siapa yang sakit minum air zam-zam, di mana sakitnya itu datang, gitu loh. Makanya ulama-ulama menganjurkan waktu minum air zam-zam tersebut, ada sebagian menganjurkan dengan berdiri.
salah satu air yang boleh diminum dalam kondisi berdiri adalah air Zam-Zam. Walaupun ini ikhtilaf ulama, di mazhab Imam Syafi'i tetap dianjurkan duduk, di mazhab Imam Maliki dibolehkan berdiri, tapi di mazhab itu silakan dipakai, boleh minumnya dengan secara berdiri. Ambil air Zam-Zamnya. Oke, setelah ambil air Zam-Zamnya, kemudian ibadah. Ini minum air Zam-Zam ibadah. Yang namanya ibadah harus menghadap ke kiblat. Kiblat kita siapa? Ka'bah, hadap ke Ka'bah. Kemudian ambil air Zam-Zam semuanya, kemudian baca doa. Ya, itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, aku meminta rezeki yang luas. Ya Allah, aku meminta kesembuhan dari semua penyakit. Jadi inti doanya seperti itu. Gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Nanti jangan pegang air Zam-Zam nungguin ustadznya. Ustadznya berujung saya doa terus. Belum diajari dibawa sampai tempat saya. Tapi belum minum, belum doa. Enggak. Doa itu kembali pada diri. Mulut ustadz itu cuma membimbing. Kenapa? Syarat doa diterima, yang pertama merasa hina sekali, yang kedua merasa butuh sekali. Di mana merasa butuh? Baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Tahu nggak artinya bu? Tahu artinya. Di mana kita mau merasa butuh? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku kasihlah ilmu yang bermanfaat. Rezekiku luaskan ya Allah. Sembuhkan semua penyakit ya Allah. Ini doanya cuma 3 itu. Minta ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Karena kalau dapat ilmu yang bermanfaat, sedikit itu bermanfaat untuk semua. Ilmu yang tidak bermanfaat, banyak tidak ada gunanya. Gitu kan? Kemudian saya minta rezeki yang luas. Rezeki yang luas bukan hanya harta, sehat, anak yang sehat, anak yang cerdas, suami yang tidak tergila-gila janda. Itu rezeki yang luas ya. Nah, terus kemudian rezeki yang banyak, itu rezeki yang luas. Makanya ini bukan hanya harta, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Intinya 3. Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat, rezekiku luaskan, dan sembuhkan semua penyakitku. Nah, guru saya ngajarinya minumnya dengan cara disedot. Dia apa bu? Sedot. Jadi ambil, terus kemudian disedot 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa disedot? Karena air Zam-Zam ini vertikalnya nano, bukan vertikal atom, udah nano paling kecil. Pada saat disedot itu bisa naik sampai ke urat-urat saraf mata, kemudian naik ke urat saraf otak. Insya Allah yang matanya sakit bisa sembuh, yang otaknya sembuh otaknya, yang punya otak bisa otaknya bisa sembuh gitu. Karena ada yang sakit otaknya gitu kan, pening-pening, migrain ini semua, itu bisa sembuh. Kenapa? Sedot airnya masuk ke dalam, gitu kan? Alhamdulillah. Kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, sedot lagi. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim, sedot lagi. Dah. Baru yang keempat minum sesukanya. Sudah. Sisanya bu, sisanya jangan dihabisin. Di mana yang sakit, ambil air ini basuhkan ke yang sakit. Kakiku sakit ya Allah, kalau lekuk susah banget kalau sholat. Kasihlah ini sembuh biar lebih enak lah aku mengabdi kepadamu ya Allah. Ya, wasilah air Zam-Zam. Kasih. Yang sakit mungkin otaknya sudah sakit. Iya. Gak ada masalah, gak ada masalah itu juga. Iya, yang penting airnya Zam-Zam kan gitu kan. Yang sakit hatinya langsung taruh di hatinya supaya hatinya nggak sakit. Kalau dompetnya yang sakit, dompetnya buka. Dibasuh dompetnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya sembuh. Kenapa? Allah mungkin minta Allah insya Allah kasih. Ya, nah akidahnya bagaimana? Cara menghakikati itu bahwa
Yang menyembuhkan itu Allah, dan air zam-zam itu perantaranya. Jadi saya tidak meminta sama air zam-zam, tapi air zam-zam ini perantaranya, karena memang air zam-zam itu sifat min kullidah. Jadi itu penyembuh dari segala macam penyakit. Ya, makanya itu luar biasa air zam-zam. Makanya saya bilang sama ibu-ibu yang berangkat nanti di bulan Juli, suhu di sana 40-45 derajat. Panas sekali. Ini memang penghapusan dosa. Yang berangkat bulan ini sama bulan depan itu dosanya insya Allah pulang bersih semua, karena panas dari bawah, panas dari atas. Yang berangkat bulan Desember waktu dingin, hilang juga dosanya. Tapi lebih khusyuk yang sekarang, karena orang yang berangkatnya bulan Juli, bulan Agustus lebih khusyuk. Rata-rata yang Juli Agustus nggak pernah sholatnya di luar masjid, sholatnya masuk semua ke dalam masjid. Kalau yang berangkatnya bulan Desember, sholatnya di luar masjid. Kenapa? Adem. Jadi di luar masjid enak. Wah, yang berangkatnya waktu panas, 5 kali waktu sholat, itu sebelum waktu sholat sudah berada di masjid. Karena di masjid dingin. Itu luar biasa yang berangkat bulan Juli dan bulan Agustus. Siap-siap ya. Nah, makanya dosanya lebih banyak yang dihapuskan yang bulan Juli sama bulan Agustus. Iya. Nah, jadi itu. Nah, makanya nanti ini ya. Nah, jangan lupa bawa tembok. Ambul. Apa tambul? Air botol. Jadi botol. 12 bulan di Indonesia, badan ini yang diminumi air aqua terus. Mineral water, air aqua, mineral water, air aqua. Di mana tempatnya air zam-zam? Berapa galon pun Anda habiskan, itu nggak habis air zam-zam. Makanya saya bilang sama jamaah saya, jangan biarkan air masuk di dalam badan Anda itu selain air zam-zam selama 10 hari. Cuci badan itu dengan air zam-zam. Ini enggak jamaah saya begitu sampai hotel yang dicari aqua lagi. Dimasuk kamar hotel, aqua nggak ada. Untung dia nggak nyari merek aqua. Saya kasih mineral water aja, mineral. Saya bilang jangan minta mineral water terus lalu. Bawa tumbler, setiap 5 kali waktu sholat bawa air zam-zam pula, minum terus air zam-zam, minum terus air zam-zam supaya tidak dehidrasi. Jadi 10 bulan kita saat di Indonesia kita cuci dengan 10 hari di sana, badan kita penuh dengan air zam-zam. Ulang bu, yang punya benjolan silang, benjolan ini ya tetap ada. Benjolan ini ya, maksudnya kalau ada benjolan sakit gitu hilang, ada perut hilang, ada semua hilang, bersih ulang. Saya takut bu yang bawa suami, yang nggak bawa suami pulang sampai Indonesia suaminya nggak tanda. Ya, suaminya udah jemput sampai di bandara, udah di samping kok istriku nggak keluar disenggol. Pak, ini istrimu, ini makin muda kau ya. Gimana makin muda? Mandi pakai air zam-zam, minum air zam-zam, semua air zam-zam. Cahaya mukanya bukan lagi makeup, bukan lagi lipstick, tapi cahaya mukanya penuh dengan cahaya air zam. Iya begitu ya. Masya Allah. Beruntung yang bawa suami. Yang nggak bawa suami ya sering-sering video callan sama suami ya, supaya tahu perubahan mukanya makin berseri-seri gitu. Ya, itu cara minum air zam-zam. Paham bu? Iya, boleh berdiri, boleh duduk. Selesai kita menuju ke tempat sa'i. Nah, ini dia tempat sa'i. Sepanjang ini yang kita saya berdiri, ini namanya bukit sofa. Kemudian ujung sana yang kita nampak betul-betul paling ujung, itu namanya bukit Marwah. Jarak bukit Safa ke bukit Marwah itu sekitar 400 meter. Berapa bu? 400 meter. 400 meter, balik 400 meter. 4 kali 7 berapa? 28, sekitar 2-3 kilo. Jadi kita di sa'i itu jalan kaki sekitar 3 kilo. Nah, kuat jalan kaki 3 kilo? Kuat. Ya, kenapa orang di sa'i tersebut? Oh, lari-lari bu. Masuk ke tempat sa'i, ada yang nyanyi hubul watoni iman, boleh? Boleh. Ada yang sallallahu ala Muhammad, boleh? Lagu nyanyi Indonesia Raya, Indonesia boleh? Boleh, silakan, nggak ada masalah. Kenapa? Sah. Di tempat sa'i mau ngomong apa aja sah, ya. Akan lebih bagus berzikir, tapi semuanya semangat. Tadi kalau di depan Ka'bah muterin Ka'bah semuanya lengus, nangis,
sambil mutar di Ka'bah nangis. Tapi kalau di tempat sa'i semua semangat. Kenapa bisa begitu? Karena di tempat sa'i tempat prosesi mengingat jasa orang tua. Mengingat jasa siapa? Orang tua. Segigi apa orang tua Anda saat itu, segigi itu Anda saat itu jalan sekitar 4 kilo. Apa sejarahnya? Bunda Siti Hajar membawa Nabi Ismail masih bayi, kemudian diletakkan di dekat Ka'bah. Nggak ada orang, nggak ada air, kehabisan air. Nah, waktu kehabisan air, akhirnya Bunda Siti Hajar naik air. Berangkatlah ke Bukit Sofa. Sampai Bukit Sofa, dilihat ke Marwah, kayaknya ada bayangan air di sana. Janganlah dia. Sampai di pertengahan, dia melihat di atas itu suara air lagi berdiri. Dia lari. Waktu di pertengahan Safa Marwah, dia lari. Yang dibaca apa waktu lari? Yang dibaca Rabbil warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah a'azzul akram. Inti doanya. Padahal yang diminta itu air, betul? Kenapa enggak doanya, ya Allah beri aku air, ya Allah anakku udah kesusahan ini semua? Tapi enggak. Bunda Siti Hajar doanya, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang aku tahu dan apapun yang aku tidak tahu. Ya, nyarinya air, tapi doanya minta ampun sama Allah. Itulah luar biasa Siti Hajar. Sampai akhirnya Bunda Siti Hajar nggak kuat lari, kemudian jalan lagi ke atas, kemudian balik lagi. 7 kali putar balik, naik, turun, naik, turun, naik, turun begitu. Ya, sampai akhirnya setelah ke-7, Nabi Ismail nangis. Begitu lari sampai ke tempat Nabi Ismail, ternyata di kakinya Nabi Ismail itu keluar air yang disebut namanya air Zam-Zam. Ya, nah, yang lari-lari cari air siapa? Ibunya. Kemudian yang berdoa minta ampun sama Allah, ibunya. Tapi yang dapatkan air, anaknya. Jadi kita mengenang seperti itu. Kehidupan alam semesta saat ini adalah sering kejadian yang kerja itu mamanya, ya kan? Yang berladang mamanya, yang ke pasar mamanya, tapi yang jadi dokter anaknya, yang kaya anaknya, ya kan? Nah, mamanya miskin terus, anaknya kaya. Itu yang terjadi sama ibu sekarang. Ibu dipilih untuk bisa berangkat umrah karena mungkin doa mamanya ibu dulu yang waktu lagi di pasar doa sambil nangis, jangan sampailah anakku seperti aku nanti kalau besar. Orang tua itu kalau doa itu kan seperti itu, jangan sampai anakku seperti aku. Bahkan sebetulnya ngomongnya, kamu nak nanti jangan seperti mama, kamu harus sekolah kuliah tinggi-tinggi. Mama itu goblok, mama ini orang miskin, kamu harus jadi orang kaya. Itu luar biasa orang tua kan? Nah, ya, gara-gara doa dia lah yang diterima Allah sehingga hari ini Anda dipilih untuk bisa sampai ke Baitullah. Kalau sudah sampai ke Baitullah, makanya umrah kedua, umrah ketiga, kalau tidak sebut nama orang tua durhaka sekali. Makanya gunakan umrah kedua, umrah ketiga untuk orang tua kita. Mengucapkan sama teman-teman semuanya, di puncak Safa, puncak Marwah, itu adalah hubungan batin antara Anda, orang tua Anda, dan antara Anda dan anak Anda yang tinggalkan di Indonesia. Itu. Maka jangan lupa di Safa Marwah nanti titik doa, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itulah intinya sa'i. Makanya kalau dia kenal sa'i, lari. Boleh nggak sa'i waktu sa'i itu sambil ngobrol? Boleh. Kemudian begitu sa'i capek, duduk dulu, istirahat setengah jam, baru sa'i lagi. Boleh, bebas waktu sa'i. Kentut boleh nggak? Kentutin aja, nggak apa-apa. Yang penting di belakang nggak ada orang. Kalau ada orang pelan-pelan aja gitu. Apa-apa. Ambil wudhu lagi nggak usah, selesai. Itu indahnya. Karena 5 rukun yang boleh yang nggak boleh batal wudhu cuman saat tawaf. Naiklah kita ke Bukit Sofa, sofanya di sini. Apa bacaan yang kita baca? Sunnahnya cuman kita baca 1 ayat Al-Quran saja. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Abda'u bima bada Allah wa rasuluh inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha sakirun alim. Ya, di puncak sawah, kemudian marwahnya di ujung sana, kita jalan. Apa itu? Doa boleh, zikir boleh, baca Al-Quran boleh. Biasanya orang zikir. Zikir yang kita baca biasanya dinyanyikan supaya semangat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertengahan ada lampu hijau yang saya sebutkan tadi. Bunda Siti Hajar lari-lari kecil sambil berpasrah kepada Allah. Ikutin saya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watazawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta Allahu a'azzul akram. Selesai. Kemudian jalan lagi baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai di puncak Marwah, baca apa lagi? Inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Turun lagi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai. Jadi di puncak Saufah di sini, kemudian jalan ke sana ke Marwah, 1. Kemudian balik ke Saufah lagi, 2. Kemudian sana lagi 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Saufah, diakhiri di selesai. Sa'inya sebanyak 7 kali. Jangan seperti jamaah saya, karena sekolahnya tinggi, waktu dengarkan manasik sambil main handphone, kemudian salah dengar, sampai sana sa'i sendiri. Wah, yang dia lakukan sa'inya gimana? Sana 1, sana 2, 3, 7 kali. Pulang sampai hotel sampai begini. Kenapa bro? Wah, bengkak kakinya. Kenapa? Baru sa'i. Kok bisa? Iya, 7 kali. Gimana? Mulai dari mana? Sofa. Akhirnya sofa. Kejadian. Ya kenapa? Karena gak mau tanya. Ya, karena dia ngantuk waktu dijelasin. Nah, kalau gak ngantuk, dia aman-aman saja. Ya, ini aku walaupun jalan santai saja. Karena di sini kita hadir. Ya, selesai ya. Sa'i, sofa, marwah 7 kali. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk rukun yang terakhir? Sudah paham semua atau sama sekali nggak paham? Karena lihatnya begini gitu. Itu nggak tahu lihatnya begini dalam hatinya apa selesai ini? Oke, selesai paham. Kita masuk ke tahallul. Di mana kita tahallulnya? Dimulai Safa, diakhiri yang ke-7 di Marwah. Di puncak Marwah kita akan tahallul. Apa kata Rasulullah untuk yang laki-laki? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang menggunduli kepalanya. Kemudian sahabat nanya, kalau yang mendekkan aja gimana ya Rasulullah? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menggunduli
Sahabat tanya lagi, kalau cuma dendek kan gimana Rasulullah? Apa doa Rasulullah? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menggunduli kepalanya dan memendekkan. Jadi yang menggundul dapat ampunan 3 kali, yang memendekkan dapat ampunan sekali. Jamaah saya ngantuk juga dengerin ini. Suami istri bawa clipper, udah selesai putaran ke-7 minggir ke toilet. Kemana bapak sama ibu tadi? Ke toilet. Oh, sekitar 10 menit kemudian selesai. Udah tahlil pak, sudah. Ibu sudah. Baru saya gundul juga. Jadi bapaknya gundul, ibunya juga gundul. Kenapa ibu gundul? Kata Ustadz kan harus yang paling bagus menggundul. Iya, karena itu belum tete, itu masih koma. Titiknya di mana? Bagi laki-laki. Yang perempuan nggak gondol, yang perempuan cukup memotong seujung jari rambutnya, udah selesai. Yang laki-laki yang dianjurkan gondol gitu. Jadi jangan salah ini, jangan salah benar. Makanya waktu manasik betul-betul oh iya gitulah. Nah jadi yang boleh gondol, yang gondol itu adalah laki-laki. Cara gondolnya, cara gondolnya. Kadang-kadang ada kesalahan. Udah sampai marwah, dipotong sedikit krek, udah selesai, baru pulang ke hotel dengan melenggak-lenggok, sampai di hotel baru ke barbershop, baru digundul. Ini ada gundulnya, karena sudah selesai tahlilnya waktu ngomong pendek. Caranya bagaimana? Kalau sudah niat gundul sampai di marwah, jangan diotak-atik rambutnya, biarin saja. Kemudian langsung ke barbershop, dari barbershop itu langsung bapak minta dikerok, karena dia dalam tidak berikhram, dikerok langsung, bu, pak. Nanti kalau waktu dikerok itu pak, rasanya itu beda pak. Itu seperti utang-utang bapak juga berguna. Bayangkan kita berangkat punya utang misalnya 10 juta, terus kemudian begitu dikerok seperti hilang utang-utang. Seperti hilang, bukan hilang. Maksud saya itu begini, waktu kita gondol itu benarlah kata Rasulullah, sebanyak apa dosa yang ada di kepala kita itu berguguran. Itu waktu ditarik, Pak. Nanti rambut saya gundulin. Waktu ditarik, itu langsung dibasahin, itu 3 menit udah selesai. Ambil silet, dia langsung tarik, itu rasanya itu dingin gitu kan. Itu 3 menit selesai, begitu kita berkaca, wajah kita berubah pak. Ya pasti berubah gitu. Tadi punya rambut, sekarang nggak punya rambut. Itu pak, seperti baru. Kita seperti hidup baru lagi. Baru itu kayak bulan semuanya. Kayak kita betul-betul jadi pribadi yang baru. Karena itu dosa semuanya kayak berguguran semua. Itu rasakan nanti sensasinya bagi laki-laki. Makanya saya anjurkan nanti waktu umroh, dulu ya. Siap. Karena anak muda kayak gini suka doanya Rasulullah cuma sekali, pendekin aja ya, susah manjanginnya. Anak saya juga begitu kan gitu kan. Jangan, ini sekali-sekali pulang gundul bersih supaya itu bersih. Pulang sampai Indonesia bersih semuanya. Nanti dapat jodoh baru, dapat rezeki baru, dapat kerjaan baru, dapat jodoh. Benar. Ya kan, karena tumbuh rambut yang baru kan begitu. Kalau perempuan cukup pendek itu seperti itu bu, ibu jangan salah dengar nanti. Ibu cuma ada dipotong sedikit saja, ya, jangan ikut digundul. Nah, cara motongnya untuk perempuan, nanti begitu sampai di puncak marwah, maka nanti suaminya yang bawa suami dulu. Suaminya misalnya bapak ini misalnya suaminya, terus kemudian sudah potong rambut. Setelah itu baru ibu istrinya misalnya, ibu nanti dipotongin rambutnya. Nah, usahakan yang muda lah ya. Kalau yang tua kadang-kadang nggak bisa membedakan antara rambut sama tali jilbab, ya kan. Jadi nanti ya jangan seperti di Indonesia, oh buka jilbab, potong pak, oh rambut dikeluarin, ya. Jadi pastikan nanti guntingnya ngadap kiblat, kemudian masukkan tangannya ke dalam, kemudian pegang pak itu rambut pak ya. Pastikan rambut, kemudian baru masukkan guntingnya, baru dipotong. Kalau bapak salah potong, jilbabnya ibu jadi jatuh. Jadi pastikan berambut, potong kerak. Udah selesai, baru ibu nanti motongkan teman-temannya. Oke? Siapa yang boleh motong? Yang boleh motong rambut itu yang pertama, orang yang tidak berikhram.
yang lagi pakai jubah nggak berikhram, atau orang yang sudah potong rambut, atau sebagian ulama menyebutkan boleh memotong rambut sendiri. Jadi ustadznya nanti, dia motong rambut dia sendiri, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al fi kulli sya'rin nuran fi yaumil qiyamah, potong sendiri, dah selesai, baru dia motongkan jamaahnya, baru motongkan jamaahnya lain, baru jamaahnya motongkan. Ya, yang tidak boleh, bapak potong-potongan. Bapak bawa gunting, bapak bawa gunting. Udah sampai di marwah, yuk ku potong punya bapak, ku potong punya bapak. Krek, bapak potong punya saya. Bapak belum potong, dia belum potong. Bapak merusak dia merusak bapak. Bapak kena 1 ekor kambing, dia kena 1 ekor kambing. Inilah potong rambut harganya 2 juta. Ada nggak potong rambut harga 2 juta di sini? Potong rambut harga 2 juta, itu di bidang marwah. Salah kok. Kalau potong, yang benar apa? Bagus potong diri sendiri baru potongkan orang, atau minta dipotongin rambutnya. Oke, itulah tahallul. Apa itu makna tahallul? Tahallul itu menghalalkan semua yang diharamkan. Tadi kan saya bilang, waktu kita pakai ihram, labbaik Allahumma umrah, maka haramlah semua pantang larang umroh. Oke? Tapi pada saat saya tahallul, maka halal semua tadi itu yang diharamkan. Jadi sudah boleh kumpul dengan istri? Boleh. Istri sendiri ya Pak ya? Kumpul dengan istri sendiri boleh kan? Iya, gitu. Iya, gitu loh. Nah, jadi luar biasa di sana itu ya. Nah, saya sering lihat di sana itu ada yang nggak punya anak sampai 20 tahun sampai sana berdoa mandi air zam-zam pulang hamil. Tapi ada satu jamaah komplain sama saya, aku udah mandi air zam-zam, aku sudah doa, sudah minum kurma muda, gak hamil-hamil Pak. Saya tanya, udah ada istri belum Bu? Belum. Bagaimana udah hamil? Nggak ada belum hamil ya Rabbi. Kadang-kadang macam-macam jamaah ya. Nah, banyak cerita dalam setiap keberangkatan umroh. Saya keberangkatan umroh akbar ini saya banyak cerita. Ada anak yang kerjanya di Indomaret ngumpulin uang sampai 10 tahun hanya untuk mengumrohkan mamahnya, datang ke kantor mengumrohkan mamahnya. Saya dengarnya itu sampai haru. Kemudian ada suami, kalau setiap keberangkatan umroh, suami ini dia tobat dulu, pemabuk dulu, peminum ini semua dia tobat. Setiap orang mau berangkat umroh dia nangis, terus kemudian ngantarin jamaah ke bandara, ngangkatin kopernya. Dan dia nggak ada cita-cita berangkat umroh bulan ini gitu. Dan dia nggak tahu akan berangkat umroh. Kenapa nggak ada uang? Tiba-tiba malam-malam lagi ngobrol sama temennya, istrinya datang bawa koper, istri sama anaknya nih buat video kejutan untuk bapakku di berangkatan umroh, sampai gunung-gunung nangis. Banyak cerita. Ya itu kan luar biasanya, begitu rindunya orang bisa sampai ke Baitullah. Ya Allah tunjuk orang itu, ya orang itu orang itu kepingin sekali ke Baitullah, tapi nggak ada uang. Orang itu tuh pengen Baitullah, dia nggak ada masa untuk bisa ke sana. Dia kepingin kali, tapi Allah dengan doanya dan digerakkan orang-orang yang mampu. Nah, untuk memberangkatkan dia. Dan saya yakin di keberangkatan ini Tegal, kemudian Serang, kemudian training umroh bahagia. Ini banyak cerita. Banyak cerita mungkin yang udah umroh hari adalah cobaan ini, yang tadinya harus dilunasi adalah tiba-tiba masalah ini, itu semua banyak cerita ini ya. Tapi ingatlah dan percayalah, kalau Allah sudah menunggu kita untuk sampai ke Baitullah, Allah yang akan memampukan. Ya Allah yang akan memampukan, bukan kita yang mampu, tapi insya Allah Allah yang akan memampukan. Makanya bagi ibu-ibu yang tua-tua, yang hari ini selalu yang hari posisi membatasi kemampuan Allah. Nah, aku bisa nggak ya nanti tawaf di depan Ka'bah? Kakiku udah sakit. Bu, yang manggil ibu ke Baitullah itu Allah. Yang ngasih kekuatan Allah untuk tawaf ibu itu nanti Allah. Dan yakin waktu mutarin Ka'bah, jangan lihat jauhnya putaran Ka'bah, tapi lihat bahwa yang menjalankan itu Allah. Ya, mutarin Ka'bah. Wah, jamaah saya Bu, dari Palembang. Umurnya sudah 70 tahun, berangkat aja bawa kursi roda dari Indonesia bawa kursi roda. Sampai sana, umroh pertama disorong pakai kursi roda. Umroh kedua dia berikhtiar. Umroh kedua ngomong sama saya, Ustaz, saya umroh kedua saya nggak mau pakai kursi roda. Saya yakin saya bisa umroh putarin Ka'bah tanpa kursi roda. Ustaz, pelan-pelan jalannya. Siap Bu, oke.
bareng sama saya jalannya pelan saja sampai putaran terakhir sehat ibu itu. Tahu nggak Bu? Pulang dia dari Baitullah menuju ke Palembang, kursi rodanya disedekahkan di Arab Saudi. Kemudian dia pulang ke Palembang, nggak pakai kursi roda lagi. Saya datang ke Palembang setelah 1 bulan kemudian, diundang ke rumahnya, dijamu makan. Dia udah sehat, dengan 70 tahun lebih, jalan walaupun begini udah nggak pakai kursi roda. Dia bilang, nah aku ibu udah nggak pakai kursi roda lagi. Masya Allah, inilah kehadiran Baitullah ya. Jadi bagi siapapun yang mau menjemput keajaiban Baitullah hari ini, nanti mau berangkat ke Baitullah, siapkan diri Anda, karena dari mulai malam ini ya, doa Anda itu sudah makbul. Dari mulai hari ini Anda bukan calon tamu Allah, Anda bukan calon tamu Allah, tapi Anda mulai hari ini sudah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menjadi tamunya Rasulullah. Makanya perbanyak sholawat, perbanyak istighfar ya. Insya Allah tanggal 23 semua yang dari Serang, semua yang dari Tegal, jam tanggal 22 malam, 22 malam ya, bukan 23, 22 malam, jam 10 malam, semuanya sudah standby di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena kita akan terbangnya sekitar jam 12 malam lewat, kita akan sampai di Jeddah tanggal 23 yaitu pagi. Itu luar biasa. Ibu nggak akan menghabiskan hari, karena hari pertama jam waktu zuhur Bapak Ibu sudah berada di Madinatul Munawwarah tanggal 23. Ya, nah itu yang berangkat tanggal 23. Kemudian yang berangkat nanti tanggal 4. Travel umum bahagia, berbahagialah Anda karena itu bulan Agustus. Insya Allah bulan Agustus itu adalah tasakur kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti tanggal 4 Agustus kita akan berangkat menggunakan pesawat Batik Air. Pesawatnya juga kelasnya bintang 4, itu sudah ada TV-nya. Beda dari Lion. Kalau Lion pesawatnya tanpa TV, tapi kalau Batik Air pesawatnya sudah ada TV-nya. Insya Allah kita akan melayani sepenuh hati ya, seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita akan berikan grup ibadah kepuasan kepada Anda semuanya. Baik, selesai sampai dengan tahallul kita sudah kelar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan, masih ada waktu sebelum masuk waktu sholat. Silakan Pak. Kasih mikrofon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah tahallul Pak Ustaz. Ya. Masalah tahallul tadi yang dilakukan oleh Pak Ustaz. Ini kan jamaah banyak. Iya. Nah, kalau seandainya ada yang salah satu orang tahu jam empatan, pada waktu itu orang itu pada kurang ikut pula. Iya. Nah, berarti kan dia nggak tahallul. Apakah ada apa? Ya. Ya. Jadi jamaah dalam satu grup itu itu ada sekitar 37, 35 atau mungkin paling banyak 40. Dan 40 jamaah itu kami punya tim yang menjaga 2 orang. Jadi bukan 1 orang yang menjaga. Jadi 35 jamaah itu ada 1 orang standby di depan, 1 orang standby di belakang. Selesailah di puncak Marwah, itu jamaah kita akan kumpulkan, kita akan potongin rambutnya satu-satu. Jadi kita tidak anjurkan untuk ke toilet, nanti kita akan potong semuanya, baru yang menunaikan hajat semuanya ini. Ini menjadi tanggung jawab kami, pembimbing umroh, kemudian Pak Rifai sebagai TOB untuk nanti tim tour leadernya, kemudian ada Bu Hastin kalau dari Andalus, nanti ada tour leadernya, itu mereka yang akan mengkontrol jamaah untuk bertahallul sampai selesai. Jadi nggak ada, insya Allah sampai hari ini sampai 300 jamaah pun kita, karena setiap 40 ada 2 orang yang menjaga, Pak ya. Jadi insya Allah aman, kita nanti akan potongin rambutnya semua. Nanti kalau lupa potong rambut bagaimana? Kemudian sampai ke hotel lupa potong rambut, ya maka tidak boleh melanggar pantang larang umroh. Kalau sampai kelanggar pantang larang umroh, maka nanti kena dam. Contohnya sampai hotel, kemudian ganti baju, kemudian yang bapak-bapak pakai baju biasa, nah maka dia kena dam. Ya, makanya jangan takut tanya, jangan takut tanya, dan jangan pisah dari grup.
Kalau kita di dalam grup semua, insya Allah setelah sampai sofa itu semua kita potongin semua dan insya Allah semuanya aman. Coba ya, salah aman. Ada lagi? Silakan. Ya, anak muda boleh teriak aja nggak apa-apa. Duduk. Ya. Ya, baik. Kedua. Kurang kontrol ya. Dia bikin balik badan, apa? Baik. Ya, doa. Yang pertama, tahalul bagi laki-laki kalau mau gundul tidak boleh potong rambut sedikit dulu. Gak boleh. Umroh kita kan 3 kali. Umroh yang pertama itu usahakan nggak usah gundul dulu. Nanti kalau umroh pertama gundul, umroh kedua nggak ada yang digundul lagi. Umroh pertama sependekin rambutnya, umroh kedua pendekin rambutnya, umroh yang ketiga baru kita gundul bersama-sama. Paham? Nah, jadi supaya ini kita dapat doa yang 3. Doa itu di umroh yang ketiga. Itu satu. Yang kedua, anak-anak yang belum balik, terus kemudian nanti takutnya dia balik badan ini semuanya kan gitu. Hukum itu ada rukhsah. Orang yang wajib umroh itu adalah yang balik, itu wajib umroh. Tapi yang belum balik kalau umroh itu namanya sah umroh. Paham ya? Nah, sah umroh. Jadi kewajibannya belum selesai. Ini anak misalnya belum balik, kemudian Anda bawa haji. Hajinya sah, umrohnya sah, tapi dia tidak menggugurkan hajinya. Nanti kalau dia udah balik, udah tua, udah ini, dia wajib lagi sekali-kali lagi untuk umroh, untuk haji, ya. Kemudian dia nanti kalau balik badan ini semuanya gimana, ya? Karena posisinya dia itu masih belum balik, insya Allah tidak masalah. Yang jelas ikutkan saja posisinya, digandeng dia sesuai dengan ini, diusahakan. Kalau belum balik itu kan biasa rata-rata digendong kan, bawa aja, nggak ada masalah seperti itu. Paham? Ya. Ada lagi pertanyaan? Diulangi lagi, kalau tahalul bagi saya nih nggak sama suami, siapa? Ya, yang memotongkan kalau nggak sama suami nanti temennya. Nah, jadi nanti kan ada yang bawa suami nih, atau nanti mungkin Bu Hastin ada yang ini, nanti Bu Hastin udah potong, nanti Ibu ngadep aja sama Bu Hastin, nanti Bu Hastin potongin sedikit, udah selesai. Ya, nah aman Bu. Jauh. Baik. Wudhu yang pertama, kalau pas lagi mau tawaf, kan nanti kita singgah di hotel. Setelah di hotel kita wudhu di hotel, baru kita mau masuk Ka'bah ini, mau tawaf di Ka'bah. Maka yang pertama, wudhu yang dilakukan usahakan jangan pakai wudhu Imam Syafi'i. Saya anjurkan pakai wudhunya Imam Mazhab Abu Hanifah. Cara wudhunya sama semuanya, bedanya cuma 2 saja. Yang pertama bedanya, rambutnya itu diusap 40%. Kalau Maliki semuanya 40% ngusap. Jadi bedakan ngusap sama basuh. Ngusap sama basuh bedain. Kalau ngusap itu ini air di ini genang, kemudian dibuang airnya, kemudian ini usapkan. Tapi kalau basuh airnya genang baru dibasuhkan. Itu bedakan ngusap sama basuh. Ya. Nah, jadi mazhab Abu Hanifah ini udah air, kemudian apa? Usapkan semua 40% selesai. Yang kedua, waktu basuh muka, ini bola mata ini usahakan dibuka, kemudian agak dimasukkan ke dalam. Udah, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Maka setelah kita berwudu pakai mazhab itu, kita bersentuhan kulit dengan perempuan tidak membatalkan. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, kalau batalnya karena kentut, kan harus wudu kan? Maka wudunya dengan air sedikit. Nah, wudhu dengan air sedikit, contohnya ini ya. Ini wudhu dengan air sedikit. Oke. Utamakan pada basuhan wajib. Cuci tangan wajib atau sunnah? Kumur-kumur wajib atau sunnah? Hidup wajib atau sunnah? Muka wajib atau sunnah? Basuh atau usap?
Basuh. Muka basuh. Berarti basuhnya wajib 1 kali atau 3 kali? 1 kali aja basuhnya. Maka genangkan ini air di sini sedikit aja, ya. Yang penting genang, kuncinya genang. Nah, setelah dia genang, terus kemudian baru basuhkan ke muka. Sekali saja basuhkan ke muka begini. Ini waktu basuh ke muka begini, ini kan air sudah ngalir dan ini usahakan tidak boleh lepas. Jadi ini posisinya langsung ikutin terus, tidak boleh lepas. Jadi tidak harus air itu sampai berojok sampai bawah. Orang Indonesia itu kalau nggak suaranya berojok kayaknya nggak nyaman kalau begini. Padahal wudhu ini cuma begini aja, ini udah selesai. Seyakin kita ini sampai semua air, karena fikih itu yakin, fikih itu paham. Fikih itu seperti ilmu matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi fikih itu nggak kayaknya sudah semua, itu bukan fikih. Yang namanya fikih sudah semua ini yakin. Kalau ternyata itu pun tidak kena, ada yang nggak kena. Kalau sudah yakin itu insya Allah aman, sempurna. Kan? Sekali udah selesai. Kemudian baru masuk ke tangan. Ya, ganangkan. Kan nggak basah sampai bawah kan? Tinggal alirkan. Setelah dia ngalir baru ratakan. Ini jangan lepas, nggak boleh lepas. Ini ratakan karena kalau lepas jadinya mustahil. Sekali aja selesai, baru kiri sekali, dah selesai. Kemudian ini wajib usap atau basuh? Usap. Genangkan sikit, buang, kemudian usapkan. Oke, kemudian kaki genangkan sikit, baru basuhkan. Selesai 1 kali wudhu. Nah, nggak usah lepas kaos kaki, itu hukumnya begini. Itu ta'liqnya kepada pembasuhan pada khufain, khuf ya Ustaz ya. 2 khuf. Di mazhab Imam Syafi'i khuf itu tidak sah dibasuh, ada syarat-syaratnya. Kaos kaki bukan khuf. Khuf itu artinya gini, ada sepatu menutupi mata kaki dan sepatunya itu terbuat dari kulit, terus kemudian itu kuat tahan air. Itu baru khuf. Nah, jadi baru diusap gini aja boleh. Yang diusap atasnya nggak boleh bawahnya. Dan waktu sholat nggak boleh dilepas. Itu khuf. Tapi kalau kaos kaki bukan khuf. Walaupun ada mazhab, Anda lihat nanti di Arab Saudi, kaos kaki langsung dibasuh begini saja gitu loh. Ya, ada yang seperti itu. Saya nggak, walaupun ada yang seperti itu, saya nggak berani ngambil yang itu. Saya lebih cenderung, saya buka sedikit, terus kemudian saya basuhkan aja. Nah, apa? Udah selesai. Ya kan? Kemudian ada pemahaman lagi, hadisnya ada. Istrinya Rasulullah, kemudian cuman dimasukkan sini, ini baju, kemudian dibasuhkan di sini saja, gitu kan? Nah, tapi di mazhab Imam Syafi'i ini tertolak. Kenapa? Di mazhab Imam Syafi'i bilangnya begini, benar hadisnya seperti itu, tapi kainnya itu mungkin tipis. Begitu dibasuhkan kemari, air itu kena kulit. Makanya itulah cara memahami ijtihadnya, sehingga lebih hati-hati lagi Imam Syafi'i. Di mazhab lain boleh lakukan itu. Tapi ya silakan aja, menurut saya tinggal bawa teman-temannya, terus kemudian basuhkan sedikit, cuma 1 kali saja udah selesai. Saya mau lebih sempurna seperti itu. Walaupun ada yang membelikan seperti itu. Sama satu lagi, tayamum di atas pesawat. Tayamum di atas pesawat itu kan sering diajarkan kan? Nah, terus sholat di atas pesawat. Di mazhab Imam Syafi'i, sholat di atas pesawat itu adalah sholat, namanya sholat menghormati waktu, dihormatil waktu. Jadi setelah itu sholat itu diganti lagi. Kenapa sholatnya itu tidak tamam, tidak berdiri, sholatnya rukunya tidak pas, kemudian tidak menghadap kiblat, dan sholatnya itu tidak kena bumi kan? Itu di atas pesawat. Di mazhab Imam Syafi'i itu diganti sholatnya. Kalau iya, makanya simpelnya saya kalau di atas pesawat, kalau datang waktu sholat subuh misalnya, ini biasa subuh. Kalau zuhur sama asar itu kan bisa dijamak nanti waktu kita sampai, atau kita sebelum berangkat. Subuh ini masalahnya. Bagaimana subuh? Kalau seandainya posisi di atas pesawat, nggak ada wudhu, sholat aja. Kenapa? Kita nanti ngambil wudhu, pesawat bisa rusak. Bayangkan 40 orang ke kamar toilet semua ngambil wudhu semuanya. Terus kemudian konslet pesawatnya jadi mudarat kan? Nah, makanya caranya bagaimana? Bangun tap, ada sholat aja, Allahu Akbar. Nggak ada wudhu, ini sunnatul waktu.
Tidak harus pakai wudhu. Karena kalau saya pakai wudhu saat itu, posisinya darurat. Satu, bahaya di pesawat. Yang kedua, tayamum. Kalau saya tayamum di mazhab Imam Syafi'i harus ada debu. Debunya itu dari tanah. Makanya itu ada dijual itu. Kalau orang mazhab Imam Syafi'i itu, posisinya tanah itu terus dibawa sedikit ini debu, ini bawa aja terus. Terus kemudian begitu wudhu, nanti dibuka, cukup dirapikan di sini, niat, kemudian ambil. Nah, harus ada fisiknya. Oh, di pesawat kan bisa tempel, ini debunya ini bisa semua. Ini kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Karena debu di atas pesawat tidak nampak. Ini di mazhab Imam Abu Hanifah adanya. Gitu lah ya. Nah, jadi bagusnya bagaimana? Kalau saya lebih menyenderung, ya, sholat dihormati waktu. Selesai, sholat, walaupun nggak ada wudhu, nanti begitu pesawat sudah turun, sudah waktu renggang, mungkin waktu duha atau waktu apa, sholat subuh lagi. Jadi sholat subuhnya, qadha bi khairil ifmin. Jadi itu, makanya saya lihat orang yang tayamum ini semuanya, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak tamam dia. Paham ya Bu ya? Ada lagi tanyaan? Silakan yang bilang. Ya Bu. Oke, ini ikhtilaf dua ulama. Satu ulama menyebutkan kalau Ka'bah itu adalah kiblat. Kalau kita sholat di luar Ka'bah, kita lihatnya ke bawah. Bawah yang dilihat itu kan Ka'bah, tempat sujud kita kan gitu, menghadap kiblat. Karena kiblatnya nggak nampak. Satu ulama menyebutkan kalau di depan Ka'bah, lihat Ka'bah waktu sholat. Saya tidak menyalahkan. Oke? Tapi di dalam kitab yang lain disebutkan, walaupun kita di depan Ka'bah, walaupun di gelap gulita, kita nggak bisa lihat badan kita. Pada saat kita sholat, maka kita tahiyat itu, maka yang kita lihat itu ujung ini. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, ya, waktu apa tahiyat ini apa? Terus kemudian lihat tempat sujud kita. Jadi ini dua ulama yang bertentangan. Sebetulnya bukan bertentangan, dia punya pendapat masing-masing. Ya, boleh lihat Ka'bah langsung, boleh lihat tempat duduk, tempat sujud langsung. Dua-dua boleh dipakai. Saya sering melihat Ka'bah. Kalau saya di depan Ka'bah, saya ambil yang pendapat lihat Ka'bah. Ya, tapi kalau ada orang yang lihat tempat sujud, itu juga tidak salah, karena mereka punya dalil. Paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Boleh. Karena kita kan udah punya wudhu sebenarnya kalau Oke. Oke. Terus namanya kita itu lawak itu kan semua orangnya banyak ya. Kadang-kadang kita bersentuhan dengan yang terlalu Ya. itu hukumnya sah atau Seperti tadi saya bilang, bersentuhan kulit dengan perempuan dan laki itu dengan mazhab Imam Abu Hanifah karena darurat saat itu tidak membatalkan wudhu, dengan catatan ibu pindah mazhabnya satu kodi ibadah itu. Kalau ngambil pembatalan wudhunya Imam Abu Hanifah, cara wudhunya pakai Imam Abu Hanifah, bedanya cuma dua saja. Ngusap kepalanya itu 40%, kemudian waktu ngusap muka ini matanya itu agak sedikit dibuka, itu aja bedanya. Paham? Setelah itu kesentuhan kulit dengan perempuan nggak batal. Ibu sama suami langsung pegang tangan suami. Tak, yuk kita, ibu yang di belakang, suami yang di depan, dia ibu yang di depan. Nggak apa-apa. Iya, ya dengan suami kan batal. Dengan suami kan batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke, kalau kita sudah pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, udah sentuh tangannya laki-laki, tangan suami kita, udah tawafnya kita pegang tangannya. Karena nanti kalau nggak dipegang, takutnya pada putaran selanjutnya istri hilang, terus kemudian akhirnya suami bingung, kemudian nyari mutar balik badan, akhirnya batal tawafnya. Paham? Jadi cuman solusinya adalah wudhunya pindah mazhab Imam Abu Hanifah. Selesai itu aja. Oke, ada lagi Bu? Sudah azan? Ya? Belum. Pas ya? Pas 18. Ya. Oke. Yang tidak boleh itu berlama-lama di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi kalau pelataran ini posisinya tidak dikhitopi di dalam masjid, insya Allah tidak masalah. Yang tidak boleh adalah berlama-lama di dalam masjid. Oke? Terakhir, satu lagi, kalau ada, kalau nggak ada kita tutup. Selesai? Oke.
Kalau pas di tengah-tengah tawaf itu haid, dan haidnya itu langsung ibu lihat langsung gitu atau kemungkinan? Nah, selesaikan tawafnya secepatnya. Yakinkan itu bukan darah haid. Karena perempuan kan sering begitu keluar terasa bu? Ser itu begitu dilihat bukan haid kan? Masih was-was itu. Ibu kalau di posisi was-was itu yang berbahaya. Jangankan masalah itu, masalah wudhu aja banyak was-was. Basuh muka aja belum selesai sampai 10 kali ini. Kemudian takbir aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya sudah rukuk baru Allahu Akbar baru dapat. Ini kena waspada. Jadi posisi kalau ini agak yakinkan itu tidak haid. Selesaikan tawaf nanti begitu sa'i, berarti itu nggak tahu betul-betul keluarnya di mana tadi kan? Berarti selesai di sa'inya. Nah, iya, betul. Kalau sudah posisinya dalam posisi ritual tawaf, itu jangan dihiraukan dulu. Tapi kalau posisinya belum tawaf, masih baru mau masuk masjid, ini apa? Periksa. Kalau misalnya ke Hai, langsung keluar, nggak boleh. pas sudah apa sih sempat selesai gitu, berarti itu dianggapnya ada Iya. Ya, udah yakinkan itu tidak keluar saat itu. Iya. Jadi fikih itu harus yakin. Jangan nanti was-was, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kalau udah jangan-jangan, batal semuanya. Oke, karena sudah maghrib, saya rasa cukup di sini pertemuan kita. Saya minta untuk penutupan ini untuk memimpin doa Ustadz Rahmatullah alaih, bantu saya untuk pimpin doa. Ya, biar kita tutup setelah ini langsung doa, izin doa. Ya. Berdiri Pak Ustaz. Ya, mau di syuting sama mereka Ustaz. Ya, insya Allah nanti ini akan menjadi ambasador di ini ya, di Banten. daerah Banten dan Cilegon. Nah, gerakan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مصيره يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سبحانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوم ولا تجعل تقربنا بعد تقربنا مشترك اللهم اجعلنا من المسلمين واجعل عمرنا عمرة مقبولة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجك إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم سلمنا وأهلنا وأولادنا في الدنيا وعذاب الآخرة Amin. ومن فتنتهما واليتم وقبيحتهم إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بيننا ألفنا جماعة العمر أندلس بهاجيا تأليفا قويا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء بالله وسقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ya. Baik, terima kasih atas doanya dari Ustaz kita. Semoga pertemuan kita ini jadi pertemuan rahmat ya. Dan kita disiarkan sampai hari keberangkatan, tidak ada hal yang melintang ya. Mudah-mudahan kita menjadi umroh yang makbul dan makbulah. Dari saya, pembawa acara Nasib, mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan atau mungkin pemahaman yang berbeda, karena fikih itu adalah penurunan perbedaan dan kegiatan perbedaan itu adalah rahmat ya. Bukan siapa yang salah, tapi sepakat atau tidak sepakat. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kenang-kenangan kita foto bersama ya. Setuju? Oke, terima kasih. Silakan Mbak Ayu gimana? Kayaknya kurang rapet Ya dapat. Agak ke sini Mas. Ya ini dapat si. Ini merapatannya nggak apa-apa. Oke, yel-yelnya bahagia gimana? Sama Mandalus. Go Baitullah, go Jannah, Allahu Akbar. Sama aja. Iya, Andalus banget. Kita foto dulu ya. 3, 2, 1. Mana? 3, 2, 1. Oke, sekarang kita pakai video. Video. Saya nanti bimbing, saya bilang misalnya Andalus bahagia. Go Baitullah. Go Baitullah. Andalus bahagia. Go Jannah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, yang suaranya paling cepat ya, pulang dari umroh haji insyaallah ya. Amin. Ya, siap-siap hitung 3 kali. 3, 2, 1. Andalus bahagia. Andalus bahagia. Bahagia. لبيك